Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat semuanya. Kali ini Ibu akan mencoba untuk menjelaskan terkait proses pembimbingan dalam hal systematic review. Jadi, panduan tentang systematic review ini telah disusun oleh Prodi D4 Keperawatan terkait dalam penyelesaian penyusunan karya tulis ilmiah, dalam hal ini skripsi. Semua mahasiswa diharapkan membaca terlebih dahulu alur pembimbingan supaya Anda lebih paham terkait dengan alur pembimbingan dari ujian skripsi di Prodi D4 Keperawatan. Ini saya ambil contoh dari salah satu teman Anda ya. Nanti ini kita akan bahas bersama-sama ya. Nah, misalnya kita di proposal awal itu kita sudah mengajukan judul. Misalnya judul ini ada dua variabel ya, ada variabel dependen dan independen. Di variabel independen ini adalah pemberian rebusan kacang hijau. Dan variabel dependennya adalah kadar Hb. Ya, kita harus tahu dulu variabel dependen sama independennya. Setelah kita mengetahui variabel independen dan variabel dependen, ya, maka kita bisa mencari jurnal yang kita memasukkan kata kunci atau keywordnya di search engine-nya. Misalnya kita ingin mencari di Google Scholar, maka yang kita masukkan keywordnya adalah keyword dari kedua variabel, ya, www.scholar.com. Ini ya, Google Scholar. Nah, di web Google Scholar ini kalian bisa mencari jurnal sebanyak mungkin yang bisa dipublikasi. Nah, tinggal kita masukkan kata kuncinya apa tadi. Masukkan saja. Rebusan kacang hijau. Dan di sini kita tidak perlu menggunakan kata dan ya, tapi kita hanya menggunakan lambang plus di sini ya, plus apa tadi, kadar hemoglobin. Nah, di sini akan keluar jurnal-jurnal penelitian, dan di sini juga banyak sekali ya jurnalnya, dan rentang waktunya juga tidak ditentukan. Nah, untuk itu, karena di syarat dalam penulisan skripsi itu, kalian harus menentukan jurnal 5 tahun terakhir. Nah, caranya bagaimana? Kalian bisa mengklik ya, menentukan tahun khusus. Misalnya, kalau 5 tahun terakhir berarti dari 2015 hingga 2010. Nah, tinggal diklik telusuri. Nah, maka jurnal yang keluar dari seluruh jurnal yang di Google Scholar ini adalah yang bertahun dengan rentang waktu 2015 sampai 2020. Bagaimana cara melihatnya? Nah, di bawah judul ini akan ada yang namanya proceeding, jurnal, dan sebagainya. Itu ada tahun di sini ya. Contohnya di sini, di 2016. Ini berarti tahunnya di 2016 jurnal itu terbit. Kemudian ada 2018, 2019. Nah, kalian bisa langsung mengklik jurnal yang bersangkutan atau jurnal yang terkait dengan judul penelitiannya. Bisa juga dengan ProQuest. Nanti baru kita cari ya, www.proquest search. Nah, ini ya, searchproquest.com. Nah, di ProQuest ini langsung bisa kita masukkan judulnya tadi, hemoglobin level. Nah, kan keluar seperti ini. Ya, ini hasil dari research ProQuest. Dari sini Anda sudah bisa langsung menuju ke jurnal yang bersangkutan atau yang diminta. Jadi nanti judulnya harus diganti ya, ini ya. Systematic review. Misalnya ya, ini ya. Nanti kalian sesuaikan di panduan ya. Systematic review, bahasa Inggris ya ini ya. Review jurnal
tentang A gitu ya. Jadi sudah langsung spesifik karena ini sudah bukan penelitian ya. Systematic review jurnal tentang apa. Ini Ibu merahkan. Nah, ini contohnya ya, jadi nanti tidak harus sesuai ini, pokoknya bisa juga literatur review bisa ya, atau apa yang ada di panduan ya. Kita bisa lihat lagi panduannya. Nah ini dia penelitian kepustakaan ya. Nah ini dia literatur review atau kajian literatur ya, kajian literatur penelitian kepustakaan bisa ya. Kita ganti ya, kajian literatur pengaruh pemberian rebusan kacang terhadap kadar hemoglobin ya. Ini puskesmasnya sudah enggak lagi ya, karena kita sudah enggak penelitian kan. Kita hilangkan lokasinya. Nah, untuk di bab 1 ya, bab 1 Anda sesuaikan dengan yang ada di panduan. Nah, bab 1 kalau yang di jurnal itu namanya introduction ya. Kalau di jurnal-jurnal itu namanya introduction atau pendahuluan. Nah, di pendahuluan ini yang harus Anda masukkan dalam bab 1 yang pertama adalah masalah yang akan diatasi. Masalahnya apa dulu ya? Harus muncul masalah dulu. Misalnya kalau ini punya proposalnya, ini masalahnya apa? Ya, solusi apa yang ada sejauh ini? Misalnya tadi masalahnya anemia. Kira-kira solusinya apa untuk mengatasi anemia? Apakah dengan melakukan tindakan farmakologi atau non farmakologi? Kalau kaitannya dengan keperawatan, berarti kan non farmakologi. Non farmakologi berarti kita ingin memperbaiki level atau kadar hemoglobin dengan cara-cara yang otomatis non farmakologi. Kemudian baru dipilih solusi yang terbaik kira-kira apa. Nah, ini yang menunjukkan keterkaitan Anda mengambil judul penelitian ini. Anda terkait dengan kacang hijau ya, berarti Anda menentukan bahwa kacang hijau ini adalah solusi yang terbaik daripada solusi-solusi yang lain. Dan itu harus muncul di latar belakangmu. Kemudian keterbatasannya ini apa? Keterbatasan ini gap ya. Maksudnya gap itu adanya kesenjangan antara harapan dengan kenyataan. Misalnya kenyataannya kalau misalnya kita menggunakan apa namanya tadi ya, zat besi itu suplemen. Suplemen itu seharusnya bisa mengatasi anemi. Tapi ternyata suplemen itu juga di daerah Sorong Papua Barat mungkin sangat-sangat langka. Atau misalnya ada solusi yang mengatakan menggunakan buah-buahan apa ya yang mungkin tidak ada di Sorong itu. Tapi kalau kita pilih itu yang tidak sesuai. Nah, mungkin dipilihnya kacang hijau karena di Sorong itu sangat mudah untuk didapat. Nah, itu harus muncul di bab pendahuluan ya. Jadi ini kira-kira di sini ya. Masalahnya apa, solusi. Salah satu usaha pemerintah ini solusi ya. Salah satu usaha pemerintah untuk mencegah anemia adalah program pemberian tablet besi. Ini sudah masuk solusi ya, solusi yang ada. Jadi pemerintah sudah memberikan solusi dengan memberikan tablet besi ya, salah satu solusinya. Kemudian ini merupakan solusi ya, sudah benar. Solusi pemecahan masalahnya sudah muncul. Namun hanya menceritakan satu solusi saja, tidak menceritakan berbagai macam solusi. Jadi Anda sebagai peneliti harus menjelaskan solusi alternatif yang lain ya.
dalam kurung harus dijabarkan terlebih dahulu. Nah, misalnya apa? Buah naga atau apa gitu ya. Ada buah naga, ada apa lagi? Ada ya diantaranya mungkin kacang hijau, ada apa lagi, kacang tanah misalnya ya. Nah, itu dijabarkan terlebih dahulu ya. Baru kemudian solusi yang paling efektif adalah dengan menggunakan kacang tanah. Kacang hijau. Nah, ini kita lihat nggak apa, kita telusuri mana kata-kata kacang hijau di sini. Nah, di paragraf berapa ini? Paragraf ke-6 ya. Di halaman ketiga, ini paragraf kedua, ini sudah mulai spesifik yang menjelaskan tentang solusi yang paling sesuai ya di daerah. Jadi katanya apa? Solusi yang terbaik lah, solusi yang terbaik. Ini sudah ada. Solusi yang terbaik adalah kacang hijau. Nah, ini harus dijabarkan. Mengapa kacang hijau merupakan solusi yang terbaik? Nah, ini harus didukung oleh jurnal penelitian sebelumnya. Ya, jurnal, kembali lagi, jurnal itu harus dalam jangka waktu 5 tahun, mulai dari 5 tahun mundur ya, mulai dari 2020 berarti mundur ke belakang, berarti dari tahun 2015 hingga 2020. Nah, saya rasa itu ya, untuk di bab 1 itu harus benar-benar ada jurnal yang mendukung bahwa memang kacang hijau merupakan salah satu solusi yang terbaik. Salah satu solusi terbaik. Ini yang membedakan penelitianmu dengan penelitian yang lain begitu ya. Kemudian kita balik lagi di sini, ada gap, ada keterbatasan utama pada saat ini. Jadi ada masalah antara harapan dan kenyataan ya. Di sini harus muncul nih, ada kesenjangan, ada gap. Kita lihat ada nggak kalimat-kalimat yang berkaitan dengan gap. Ini kacang hijau ya, ini masih ada kacang hijau. Jadi di bab 1 itu tidak boleh terlalu banyak menjelaskan tentang teori ya kacang hijau. Nanti akan dijelaskan di tinjauan pustaka. Ini masih penelitian ya, penelitian yang mendukung masih. Oke, saya rasa ini belum ada ya. Belum ada yang menjelaskan tentang kesenjangan. Oke, misalnya di sini saya tambahkan ya. Jadi harus masukkan kesenjangan antara kenyataan harapan atau teori ya, harapan sesuai yang sudah diharapkan, teori dengan kenyataan saat ini. Misalnya bahwa dalam penelitian atau dalam studi literatur ini, studi literatur beberapa jurnal bahwa dalam studi literatur beberapa jurnal belum ditemukan terdapat kesenjangan di mana ada beberapa jurnal yang mengatakan bahwa kacang hijau ya, kacang hijau dapat menurunkan anemia. Namun di beberapa jurnal, nanti kamu sebutkan beberapa jurnalnya itu jurnal punya siapa saja ya. Beberapa jurnal menyebutkan bahwa rebusan kacang hijau tidak lebih baik daripada
Nah, ini kan berarti ada kesenjangan ya antara harapan dan kenyataan. Tuh ya, oke. Itu maksudnya dari ini ya, ada gap keterbatasan. Nah, kemudian yang terakhir yang masuk di latar belakang itu apa yang harus dicapai? Jadi apa tujuannya ya? Jadi, nah ini harus masukkan bahwa harus memasukkan apa yang akan dicapai dari literatur jurnal ini. Apa yang ingin kalian capai? Apakah kalian mengetahui bahwa rebusan ini memang benar-benar bisa menurunkan anemia atau tidak? Ya. Nah, itu untuk jadi dalam latar belakang ini harus disesuaikan ya. Karena dalam bedanya kita melakukan literatur review dengan penelitian yang aslinya, kalau di penelitian aslinya subjek kita adalah responden. Sementara di literatur review subjek kita adalah jurnal itu sendiri. Ya, jadi harus bisa membedakan antara dua. Berarti yang kita gunakan jurnal yang relevan dengan judul kita. Nah, di rumusan masalah juga begitu ya. Jadi rumuskan masalah apakah ada kajian literatur yang menunjukkan pengaruh rebusan kacang terhadap hemoglobin dengan anemia secara signifikan. Itu ya, ini Ibu merahkan ya. Jadi ada kalimat-kalimat kajian literatur ya. Itu bedanya sama penelitian proposal yang sebelumnya yang asli. Itu bedanya sini. Apakah ada kajian literatur yang menunjukkan pengaruh? Ya, karena kalian kan yang ingin melihat bahwa memang benar ada pengaruh terhadap suatu tindakan. Tapi kalau di literatur review ya bunyinya tetap harus muncul kajian literatur. Tujuan juga begitu untuk mengetahui kajian literatur mana yang berpengaruh terhadap ini dan sebagainya ya. Apakah ada kajian literatur yang menunjukkan peningkatan kadar gitu. Tetap ada kalimat-kalimat kajian literatur ya di depannya ya. Ini ya, ini masukan saya ya. Apakah ada kajian literatur yang menunjukkan, nah, tinggal masuk ke sini saja. Mengetahui nah ini puskesmasnya sudah dihilangkan ya, kita sudah tidak melakukan penelitian di puskesmas karena kita menggunakan literatur. Oke, itu bab 1. Kemudian bab kedua, tinjauan literatur ini yang hanya bersama ya. Harus ada jurnal-jurnal yang masuk di dalam literatur. Nah, sekarang kita masuk di metode penelitian. Nah, di bab 3 ini di metode penelitian, ini kita sesuaikan ya. Jadi ini bukan yang diminta karena ini kita bukan lagi tidak sesuai panduan ya, itu tidak disesuaikan dengan panduan new normal. Ujian jadi yang bisa kita tulis di sini ya, jenis penelitiannya itu disesuaikan dengan panduan. Coba kita lihat panduan. Nah, di panduan ini kan sudah jelas nih bahwa pendekatan penelitian ini adalah kepustakaan. Ya, penelitian kepustakaan. Jadi desainnya adalah
kepustakaan. Nah, ini ya, penelitian kepustakaan, melakukan penelitian yang mengkaji meninjau secara. Nah, ini bisa kalian ambil dari sini nih. Udah jelas-jelas di sini ada ya. Adapun sifat dari penelitian adalah analisis deskriptif. Pendekatan ini benar pendekatan filosofis pedagogis. Nah, ini bisa kalian gunakan, jangan kalian copy paste semua terus copy paste gini terus pindahkan ke ini ya, desain penelitian yang tidak ya. Jadi harus secara ringkas kalian baca di berarti yang menjadi poin penting di panduan ini adalah yang pertama, jenis penelitiannya adalah library ini ya. Kemudian poin yang kedua, kajian penelitian ini berisi tentang data research. Bolehlah kalian masukkan pengertiannya, boleh. Bisa ditulis jenis penelitian kajian literatur ya. Yaitu apa? Jelaskan, lihat di panduan. Ibu tidak akan secara detail menjelaskan ini ya. Kemudian variabel penelitian ini adalah apa dan apa ya. Variabel bebasnya hemoglobin pada imunnya. Definisi operasional kajian literatur. Jadi bagaimana caranya kalian mencari literatur yang dengan kata kunci dari hemoglobin kan? Yang variabelnya dependennya kan hemoglobin, sedangkan variabel independennya kan rebusan kacang hijau. Ini ya variabel dependen. Jadi jelaskan secara operasional cara mencari jurnal dengan kata kunci variabel dependen. Ya, jadi maksudnya di sini jelaskan, misalnya definisi operasional adalah mencari literatur melalui search engine apa, ya, mencari dengan search engine di mana ya. Contoh, saya kasih contoh di sini ya. Definisi operasional dari hemoglobin berarti misalnya mencari jurnal pada search engine misalnya Google Scholar ya. Terserah kalian pakai Google Scholar atau yang lain ya. Ada EBSCO tadi ya, atau ada ProQuest tadi. Dengan menggunakan kata kunci apa? Kata kuncinya apa? Kadar hemoglobin. Ya. Jadi gitu. Jadi operasional. Jadi bagaimana caranya kalian mencari jurnal dengan kalimat atau kata kadar hemoglobin ini. Begitu juga dengan rumusan kacang hijau ya. Bagaimana cara mencarinya? Nah, populasi di sini, populasinya ada apa sih? Populasi adalah seluruh, bukan populasi penelitian ya, ini populasi dari jurnal tersebut. Populasi jurnal atau kajian literatur. Yaitu apa? Yaitu seluruh jurnal yang berkaitan dengan variabel independen dan dependen. Itu dalam kurung tadi apa? Hemoglobin dan rebusan kacang hijau. Jadi seluruh jurnal, mau itu dia keluar 2000, mau keluar 10.000, tapi kalau kita sudah masukkan kata kuncinya pasti dia akan terbatas ya, dengan jangka waktu mulai dari tahun 2015 hingga 2020. Nah, misalnya
Tuh, jadi seluruh jurnal ya. Ini salah ini ya, kalau yang untuk ini. Di sampel didapatkan dengan cara menentukan jurnal tertentu dari hasil pencarian awal, disesuaikan dengan kriteria inklusi dan eksklusi. Nah, kita cari di sini misalnya dari kriteria inklusi ini udah nggak pakai lagi ya, rumus Lovin ini sudah nggak pakai lagi, jadi merahin tidak perlu lagi karena ini bukan penelitian sebenarnya ya. Nah, di kriteria inklusi ini bisa kita masukkan kriteria dalam menentukan jurnal. Jadi kriteria inklusi adalah kriteria dalam menentukan jurnal. Misalnya kriteria satu apa kira-kira? Ini coba ibu, kayaknya ibu sudah subjek dulu sesuai dengan apa tadi, variabel dependennya apa, independennya apa, gitu ya, disebutkan dua. Kemudian apakah metode penelitian sesuai atau tidak dengan yang kita inginkan? Misalnya metode penelitian sesuai dengan, misalnya metode penelitian sesuai dengan desain penelitian kuasi eksperimen. Mungkin kita minta kuasi. Kalau bukan kuasi boleh yang lain, bisa misalnya observasi ya. Kalau lihat dari judulnya berhubungan dengan anemia, eksperimental kuasi eksperimen. Nanti kalimatnya diatur sendiri ya. Kemudian kriteria yang ketiga, lama waktu penelitian dalam rentang berapa, misalnya 1 sampai dengan 2 minggu misalnya ya. Jadi peneliti harus tahu nih, atau seorang reviewer harus tahu. Anda kan disebut review. Kalau Anda melakukan peneliti, Anda disebut peneliti. Tapi karena saat ini bukan peneliti, melainkan hanya seorang reviewer, maka Anda harus memposisikan diri Anda sebagai reviewer ya. Jadi reviewer itu harus mengetahui apa yang diinginkan oleh diri sendiri, apa yang diinginkan oleh reviewer untuk bisa kita mereview suatu jurnal. Makanya harus sering-sering baca jurnal. Lama waktu, outcome, variabel sesuai atau tidak, misalnya outcome hasil penelitian menunjukkan ada pengaruh terhadap apa gitu ya, titik ya, dan seterusnya. Jadi semuanya ditentukan oleh seorang reviewer. Jadi kita ingin melihat jurnal yang mana ya. Kalau kita sudah tentukan ini, oh dia pra-eksperimen atau kuasi, maka cari jurnal yang metode penelitiannya. Nanti di jurnal itu kan ada metode tuh, bagian metodenya dibaca. Apakah dia kuasi atau dia eksperimen murni atau dia mungkin hanya deskriptif. Jadi harus dilihat benar-benar. Ya kalau sudah tidak termasuk ya berarti jurnal ini tidak dipakai gitu ya. Jadi dia akan semakin mengkerucut jumlah jurnal. Eksklusi juga gitu ya, disesuaikan. Nah, teknik sampling ini bagaimana cara kita mengambil dari beberapa jurnal, dari ribuan jurnal itu mengkerucut menjadi hanya 10 jurnal saja. Ya, jadi di sini ceritakan proses apa istilahnya ya, menyeleksi jurnal dari search engine hingga jurnal yang diinginkan sesuai kriteria. Nah, ini harus diceritakan ya.
Jadi bukan seperti ini ya, ini salah ini ya punyanya. Ini kalau kita lakukan penelitian. Jadi misalnya kita mengambil proses penyeleksinya dari search engine. Sini bisa kita ceritakan mungkin tahap pertamanya mencari artikel melalui search engine menggunakan keyword, fokus pada judul, tidak masuk ke dalam setelah. Ambil sebanyak mungkin tanpa terlebih dahulu masuk ke dalam isi. Setelah itu kumpulkan sebanyak mungkin. Misalnya ini kalian jelaskan di sini nah, ini bisa dimasukkan nih. Mencari artikel misalnya ini misal ya. Boleh menggunakan kalimat sendiri. Ini kalimatnya Ibu. Nah, gitu juga instrumennya. Bagaimana sih kita bisa tahu instrumen penelitian itu sesuai dengan diri kita? Kita bisa menggunakan instrumen dari punyanya Prisma untuk Prisma TTPW Equator Network Reporting. Nah, ini bisa diklik langsung. Jadi kita bisa menggunakan Prisma. Jadi sini instrumen kajian literatur yang digunakan adalah Prisma dengan alamat websitenya nah bisa menggunakan ini ya. Jadi ada instrumennya. Ini kalau misalnya kalian klik alamatnya tadi ya, kita langsung klik, kita langsung akan diarahkan pada alamatnya tadi. Nah ini dia si Prisma. Nah nanti kalian akan cek, oh bagaimana sih cara kita mengetahui bahwa apa namanya? Oh ini sesuai dengan yang kita inginkan. Nah, di sini ada checklistnya, ada diagramnya. Ibu sudah download ya. Ini dua ini, yang satu ini sama ini Ibu sudah download. Nah ini adalah checklist. Jadi ini bisa kalian print. Nah di sini ada apa ya catatannya atau poin-poin penting yang bisa kita perhatikan. Nanti di sini kita tinggal checklist aja di sebelah kanan ini. Sebelah kanan ini ada bagian checklistnya. Oh mungkin di jurnal ini judulnya, apakah judulnya menunjukkan bahwa dia ada systematic review? Ada judul nggak? Masukkan. Kalau ada centang. Abstraknya sesuai atau tidak? Sesuai atau tidaknya itu di sini sudah dijelaskan ya. Ada backgroundnya, apakah ada intervensinya dan lain sebagainya. Di introduction di sini menjelaskan secara detail ya. Jadi ini semuanya bisa kalian gunakan untuk checklistnya. Jadi Prisma 2019 checklist ya. Bisa kalian tulis ini Prisma yang instrumen terdiri dari Prisma 2000 dan yang satu lagi tadi sudah. Nah ini alur untuk identifikasi untuk kita bisa screening. Nah ini sebenarnya kalau misalnya kita penelitian ya itu kita kan diwajibkan untuk membuat alur penelitian. Nah kalau dalam literatur review, nah alur ini yang kita gunakan ya, alur ini yang kita gunakan. Nanti bisa kita pindahkan aja bagaimana alurnya ya. Itu tadi ya teknik pengumpulan data bersama ya, karena ini data sekunder maka data primer ya tidak mungkin ya, karena kita tidak terjun ke lapangan ya. Yang diminta adalah bukan yang diminta ya, data sekunder yang digunakan karena ini merupakan kajian literatur. Jadi data sekunder ya, bukan data primer. Data primernya nanti dihapus. Data sekundernya dari mana ya? Dari literatur ya, buat kalimat semenarik mungkin. Tempatnya ya, tempat penelitian ya tempat studi literatur ya. Literatur, sini tentukan aja, misalnya di Google Scholar ya, atau di mana tadi di website www.profwes.com atau di mana dan lain-lain ya. Waktunya kapan? Jadi jurnal ini
kapan literatur reviewnya, misalnya bulan apa, misalnya mau ujian ditargetkan 1 minggu, misalnya di bulan Juni dan Juli ya. Berapa lama literatur reviewnya, dalam berapa minggu, misalnya lebih spesifik seperti itu ya. Nah, untuk etika penelitian dan ini kita lihat kembali ya panduan skripsinya. Metode pengumpulan data yang tadi sudah ya, analisis data. Nah, ini prosedur penelitian sudah ada di sini ya. Masukkan ini ya. Jadi analisa data dan lain sebagainya, metode analisa data. Tinggal kalian baca aja di sini, misalnya menggunakan Mendeley ya, atau menggunakan apa, bibliografinya. Nah, ada semuanya ya, sesuaikan dengan panduan. Oke, Ibu tidak akan menjelaskan banyak. Jadi punyanya Bapak tadi, ini tidak ada ya di etika penelitian di panduan. Nah, terkait menunjukkan bahwa telah dilakukan uji etis. Ini sesuaikan dengan panduan. Skripsi. Ya, skripsi new normal. Karena kalau ibu tidak spesifik nanti agak paham lagi ya. Oke, nah itu dia ya. Nah, ini penulisan hasil ya. Jadi di bab 4, ya ini bagi yang sudah ujian proposal, kemudian ingin melanjutkan bab 4. Nah, ini bisa dibedakan ya, systematic review kita lihat yang warna hijau ini. Nah, ini ya. Ini bab hasil dan pembahasan di systematic review. Ibu akan jelaskan secara umum. Jadi, systematic review pada bab hasil ini jelaskan di awal bahwa search engine atau search result ini didapatkan setelah Anda tadi ya mengikuti diagram prisma tadi. Jadi diagram prisma atau jalur diagram prisma tadi sudah kita download. Ini ya flow ya. Nah, ini harus digambarkan dulu di hasil ya, hasil penelitian. Jadi sebelum kita bicara atau kita menulis hasil secara spesifik, ini harus digambarkan dulu nih. Ya. Kemudian karakteristik metodologinya apa yang digunakan ya? Studi systematic review atau apa? Nah, ini contoh dari prisma tadi ya. Nah, misalnya dari berbagai macam search engine yang digunakan, ada Cochrane, PubMed, ini sudah nama jurnalnya ya, Embase, Medline, Web of Science. Nah, ini sudah ditemukan sekian jurnal. Ini pertama kali nih. Ya, dari pertama ini yang sesuai dengan retrospektif ini ada 3 jurnal. Nah, setelah di screening ternyata yang sesuai dengan variabel kita ada 415. Yang judulnya mewakili itu ternyata dari 400 jadi 300. Kemudian yang bisa menunjukkan full text-nya hanya 37. Jadi dia mengkerucut ya, lihat dari yang paling banyak ya, dia mengkerucut menjadi yang hanya bisa dibaca full text-nya. Dan akhirnya dia sesuai dengan kriteria inklusi. Oh, berarti yang kita minta ada kuasi eksperimen, itu artinya not RCT ya, tidak randomized full text, datanya defisiensi dan lain-lain. Nah, ternyata dari 37 yang sesuai kriteria inklusi hanya 11. Nah, itu yang kita masukkan di hasil penelitian ya. Jadi tadi buat alurnya dulu di hasil ya, alur bagaimana prosesnya tadi. Kemudian yang kedua, Anda harus buat tabel systematic review. Jadi kumpulkan tabel-tabel systematic review itu berdasarkan variabel kalian, variabel dependent. Misalnya di variabel dependentnya ini tadi hemoglobin, kadar hemoglobin. Nah, yang kaitannya dengan kadar hemoglobin itu ada berapa jurnal? Mulai dari penulisnya siapa, negara mana, jumlah sampelnya berapa, partisipannya
kriteria inklusi partisipannya seperti apa, sampai pada menggunakan alat ukur apa. Nah, itu harus dibuat dalam bentuk tabel, ya. Nah, ini tabelnya bisa kalian lihat di sini, di video ini. Oke, ini bisa kalian lihat. Nah, kemudian setelah kalian buat tabel ini belum selesai ya. Jadi kalian harus buat narasi dari tabel itu. Nah, narasi tabel itu, misalnya narasinya partisipan who took part in this study total 64 orang dengan 32 intervensi grup dan kontrol ya. Ini harus dijelaskan lagi tabelnya. Misalnya dari berapa jurnal, dari 64 jurnal yang terbanyak hampir seluruhnya menggunakan usia rata-rata di usia mana nih? Rata-rata di usia produktif ya. Mungkin hanya satu jurnal saja yang di usia lansia menggunakan kasus lansia. Jadi itu dimasukkan. Oh, berarti rata-rata itu di atas 18 tahun ke atas. Yang di atas 72 ini mungkin maksudnya 72 itu hours ya, 72 jam. Di sini tidak ada usia. Jadi rata-rata di atas usia 18 tahun misalnya. Itu kalian buat terasi resultnya ya. Nah, kemudian rata-rata menggunakan kriteria inklusi apa saja, disimpulkan ya, disimpulkan dari tabel ini yang sudah kalian buat tadi, ini narasinya. Kemudian di hasil discussion atau pembahasan, tadi kan hasil dan pembahasan. Nah, di pembahasan kalian harus menjelaskan tentang makna dari hasil penelitian itu. Apa maknanya? Ya. Kemudian reviewer atau author, di sini author pembaca ini ya, Anda sendiri. Anda membandingkan hasil yang dipublikasikan oleh peneliti lain dengan hasil milik Anda atau hasil yang jurnal utama yang Anda sudah pilih di awal. Misalnya kalian menggunakan jurnal utama ini. Kalian ingin membandingkan antara yang mendukung bahwa ada beberapa jurnal yang mendukung pengaruh, ternyata ada jurnal lain yang menyatakan bahwa ini tidak berpengaruh. Nah, itu bandingkan ya antara dengan jurnal A dengan jurnal B. Ya. Kemudian bagian yang penting adalah sampaikan juga hasil penelitian terdahulu yang tidak sejalan. Jika harus membandingkan, maka kita harus meyakinkan bahwa penelitian yang kita anggap bahwa yang penelitian Sinova tadi ya, rebusan air kacang hijau itu bisa berpengaruh terhadap peningkatan kadar Hb, itu harus dikuatkan, harus diyakinkan pembacanya, maka itu harus diceritakan bagaimana cara mengolah kalimatnya. Ya. Jadi untuk mencapai interpretasi yang baik bahwa bagaimana hasil penelitian menjawab pertanyaan, tujuan penelitian, ya nanti di kesimpulan itu harus sesuai dengan tujuan penelitian, harus konsisten dengan bab 1. Kesimpulan harus konsisten dengan bab 1-nya. Oke. Nah, ini tahapan yang paling harus Anda catat ya. Nanti kalian catat dalam membuat pembahasan yang penting dilakukan yang pertama adalah buat kesimpulan singkat dari hasil penelitian. Ini ya. Jadi hasil penelitian dari result tadi itu buatlah singkat. Jadi misalnya dari 64 jurnal ini bla 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 bla, buat singkat. Kemudian menjelaskan ilmiah mengapa hasil penelitian demikian, mengapa kok lebih banyak penelitian yang menunjukkan adanya pengaruh, kenapa, itu harus dijelaskan. Kemudian hasil penelitian lain juga yang mendukung atau yang bertentangan, ada yang mendukung, ada yang bertentangan, itu dimasukkan juga. Kemudian implikasi dari hasil penelitian bagi tatanan pelayanan kesehatan. Kira-kira implikasinya apa terhadap tatanan pelayanan kesehatan? Baru kemudian keterbatasan penelitian. Jadi di keterbatasan penelitian ini Anda menuliskan bagaimana adakah keterbatasan dalam mencari jurnal-jurnal melalui internet atau melalui search engine tadi. Oh, mungkin keterbatasannya ketika mendapatkan keyword atau kata kuncinya, tapi kalian tidak bisa mendapatkan full text dari jurnal yang ingin kalian dapatkan. Kalian mungkin hanya bisa membaca sampai di abstraknya saja. Nah, itu bisa jadi keterbatasan penelitian ya. Jadi bukan karena masalah COVID dan sebagainya, itu bukan ya. Nah, ini contoh dalam penulisan pembahasan ya. Ini bahasa Inggris. Ini report on study. Ini keterbatasan. This study show a light difference in stroke healthy intervention in birth. Ini kalau sudah dalam bentuk penelitian ya. Kesimpulannya pada sebagian jurnal termasuk dalam pembahasan ditulis di bagian akhir pada heading yang terpisah dalam satu paragraf.
Jadi silakan kalian baca ya. Baca seluruh panduan yang ada di sini dan silakan kalian lihat video yang sudah Ibu buat ini, dibaca, dibuka berulang kali. Oke. Nah, sekian dari Ibu, penjelasan dari Ibu, semoga bermanfaat. Sampai jumpa.